Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Kermin. Kembali lagi yang kita tunggu-tunggu dan dinantikan yang terhormat Pak Mulyadul Yamin, sang penikmat kehidupan yang penuh makna dan mulai memaparkan materinya. Dan tempat kami persilakan. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya diskusi santai saja lah ya. Bonus ini saya kebetulan yang namanya cermin itu melihat diri sendiri sebetulnya. Jadi ceritanya apapun kita ceritakan di sini adalah tentang diri kita. Jadi, saya tidak membawa kita tentang yang lain. Semua yang ceritakan di sini adalah yang saya jadi Pak Doni. Ya, untuk nih saya terputus-putus terus nih sebentar. Kamu dari pengen jadi host juga? Karena nggak bisa share kalau co-host. Ini saya coba jadikan co-host ya. Oke, hidung itu menjadikan kita mampu untuk hidup dan bernapas. Karena apapun yang kita lakukan kalau kita tidak bernapas ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu yang pertama dulu. Mungkin bagi teman-teman, saya nggak tahu, saya lupa teman-teman ada yang ikut nggak yang pertama ya. Dan dimana kita juga harus ada latihannya. Jadi apa yang saya lakukan di sesi ini bukan hanya memberikan teori, tapi kita sekalian latihan. Latihannya very simple karena sangat mudah. Karena apa? Karena kita semua memiliki itu. Jadi kita nggak perlu alat bantu yang macam-macam. Ini Mas Doni, saya udah jadiin co-host belum ya? Oh sudah. Sudah Pak, sudah. Silakan Pak. Ini saya akan share screen habis ini. Waduh, ini agak lambat ya. Kenapa ya? Bentar, ini saya agak kesulitan. Kenapa dia nggak mau share screen? Muncul nggak ya share screen-nya? On the way. Nah, sudah Pak. Apa gambar yang muncul? Saya gambar kok jadi hilang. Pulau ini. Pulau di tengah lautan. Biru. Saya mesti buka slide. Ini gambar slide ya? Nah ya, gambar slide ya. Membangun kesadaran diri. Oke. Jadi nah ini yang acara kita malam ini. Iya. Ini sebelumnya kita bicara tentang sesi terdahulu itu adalah hidung, penciuman, dan sekalian alat pernapasan. Ya, apapun yang kita lakukan kalau kita yang mau kita lakukan kalau kita sudah tidak bernapas nggak bisa. Yang kedua, waktu itu saya membahas tentang mata karena mata itu fungsi yang sangat vital kedua. Karena dengan mata lah kita bisa memandang apapun yang ada di luar sana. Oke. Waktu kita membahas tentang hidung atau pernapasan, saya mengajak teman-teman untuk menyadari napas. Ada nggak yang pernah menyadari napas? Apa yang terjadi dengan napas Anda saat ini? Apa yang terjadi dengan napas Anda pada saat Anda ketakutan? Apa yang terjadi dengan napas Anda pada saat Anda tiduran, gitu? Dan segala macamnya. Karena ternyata
pernapasan itu berubah-ubah. Anda membalik tangan terbuka ke atas begini, dengan tertutup ke bawah sini, napasnya berubah. Tanpa kita sadari itu terjadi dengan kita. Ya, banyak sekali yang terjadi itu. Nah, saya ajakin teman-teman untuk belajar menyadari. Saya hanya menyadari napas itu terjadi dengan sendirinya, tapi kita harus menyadari sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi dan kita bisa tahu bagaimana mengendalikannya. Oke, hari ini orang sibuk ribut dengan COVID yang melanda dunia, di mana itu salah satu hal yang diganggu adalah pernapasan. Saya kebetulan cukup rajin latihan pernapasan, lumayan ya. Dari latihan pernapasan itu membuat stamina, karena napas itu adalah kalau di mobil itu intake pertama kita itu adalah napas udara O2. Nah, dengan latihan pernapasan itu membuat stamina kita atau imun kita tuh menjadi meningkat. Itu ada studinya, ada banyak studinya orang yang latihan pernapasan itu sedemikian rupanya. Mereka punya stamina yang cukup baik. Saya punya pengalaman pribadi sendiri karena dulu saya ikut latihan pernapasan itu sejak saya kuliah. Tahun 93 itu saya dapat kesempatan pergi ke negara ke Taiwan ya, pada saat itu ke Taiwan. Tapi pada saat itu kan kita nggak punya sedikit sekali informasi tentang kondisi cuaca di sana. Jadi waktu saya berangkat dengan teman dari Jakarta, saya pakai baju kaos dan celana jeans. Teman saya pakai baju kaos, pakai jas dengan celana jeans. Kita sampai di bandara, kita ngelihat orang kok semua orang pakai coat, pakai baju panjang dan tebal. Kita pikir ada apa ya? Saya juga nggak bawa baju tebal. Lalu begitu mendarat di Taipei, baru saya sadari dengan teman, kayaknya kita salah kostum berdua. Begitu lihat di indikator, di papan indikator, ternyata di luar sana itu suhunya sekitar 8 derajat. Saya belum pernah ngalamin yang namanya 8 derajat di Indonesia. Ya, anginnya kencang sekali. Nah, karena saya latihan pernapasan, saya coba atur pernapasan. Saya terkagum-kagum sendiri. Orang-orang pada melihat saya keluar dari ruangan bandara itu dengan hanya mengatur pernapasan, saya tidak merasa terlalu kedinginan. Jadi teman saya orang Taipei itu langsung udah, kamu bisa freezing, bisa mati di sini. Saya bilang biasa-biasa aja, karena saya ngatur pernapasan diatur sedemikian rupa. Ya, nah itulah kunci utama dari pernapasan. Itu cerita saya tentang pernapasan. Yang kedua, ternyata hidup kita ini banyak sekali kita melihat keluar. Jendela untuk melihat keluar itu adalah mata. Apapun yang kita lihat itu melalui mata. Lalu mata membuat persepsi. Nah, hidup kita sekarang sangat banyak sekali dengan persepsi. Dari mana? Dari mata. Nah, kita juga harus belajar mengontrol mata. Mengetahui mata apa yang kita lihat itu sedapat mungkin, sebanyak mungkin lihatlah sesuatu itu apa adanya. Karena hari ini banyak kan kita lakukan adalah melihat sesuatu itu ada apanya. Ya, bedanya cuma sedikit. Apa adanya sama ada apanya. Nah, ternyata dengan melihat segala sesuatu itu apa adanya, ternyata bisa menurunkan stress level yang kita miliki. Itu saya jalanin sendiri. Tadinya saya kalau melihat segala sesuatu itu selalu ada apanya. Lalu saya rubah. Oh, tidak perlu ada apanya. Lihat apa adanya. Dan ternyata, teman-teman semua, apa yang saya temukan, begitu saya melihat segala sesuatu itu apa adanya, segala sesuatu itu ternyata indah sekali. Even kita melihat sampah yang berserakan pun itu indah. Dan itu membuat kita lebih tenang. Ya, di rumah saya itu saya punya ayam, saya melihat ayam makan, ada tai ayam di situ dulu jijik, sekarang biasa aja. Ternyata hal itu tuh ada sesuatu sendiri gitu. Ya, saya memperhatikan bunga, itu macam-macam. Hanya sepotong daun pun itu kalau kita lihat apa adanya itu indah sekali. Nah, itu sangat bermanfaat dan itu saya alami sendiri. Oke. Mungkin teman-teman nanti bisa latihan sendiri hanya lihat dengan melihat itu. Nah, malam ini saya mau sharing tentang yang ketiga, yaitu mulut dan indera pengecapan. Ya, ini saya bicara dengan mulut.
Nah, nanti kita akan lihat. Mungkin ini membangun kesadaran diri, indera pengecapan dan mulut. Ya. Nah, coba sekarang sebelum kita mulai, saya minta teman-teman nyalain video, tutup mata pelan-pelan nanti, lalu raba ke arah mulut. Nanti Anda perhatikan ya dengan rabaan, tapi tutup mata. Ya kita mulai sekarang ya, pelan-pelan Anda tutup mata, raba ke arah mulut. Nah, rasakan apa yang ada di situ. Pelan-pelan, rasain aja. Ada apa sih di mulut saya ini? Di luarnya, di dalamnya, ada apa? Pelan-pelan Anda rasakan semuanya. Rasain benar, apa sih yang ada? Ini saya kasih waktu 1 menit untuk merasakan mulut Anda yang selama ini ada. Pelan, ada apa, rasain, rasanya seperti apa, mungkin ada yang cair-cair, ada yang lengket-lengket, ada yang keras, atau apa. Rasain aja. Tutup mata tapi, selalu tutup mata. Oke. Ya. 1 menit ya, kita merasakan mulut kita. Jarang-jarang loh kita bisa ngerasain mulut kita. Oke, selesai. Oke, bisa sharing nggak? Ini karena kita komunikatif, kita 2 arah. Siapa yang mau sharing duluan? Apa yang Anda rasakan? Karena kita juga nggak banyak ya pesertanya, jadi kita bisa sharing, semua orang bisa sharing. Siapa yang mau sharing duluan? Mas Yudi, Ibu Erni, atau Yansa? Siapa yang mau sharing duluan? Apa yang Anda rasakan? Ada apa di mulut? Ayo siapa tuh? Ayo, silakan. Gak usah malu-malu. Yandri, siapa aja? Silakan buka sharing. Apa yang Anda rasakan? Siapa ayo? Kalau saya ngantuk, Pak. Oh, Perasaan jadi ngantuk. Perasaan jadi ngantuk dengan megang mulut. Sekarang saya tahu di mulut Anda itu ada apa aja? Ada apa? Ada bibir. Ada bibir. Oke, ada apa lagi? Mulut Mbak Dia, ada apa lagi? Apa ya bisa? Ada. Dalam mulut ada gigi, ada lidah. Kulit. Ada kulit, ada gigi, ada lidah, terus ada apa lagi? Ya, perasa, saraf perasa. Ada saraf terasa, terus apa lagi coba? Ini masing-masing punya mulut toh ya? Iya. Iya. Nah, sudah pernah ngerasa-rasa nggak ada apa ya di mulut saya ini? Atau biar dipakai aja? Selama ini kan kita pakai saja kan? Benar Bang Oliadi. Jadi kita hanya menggunakan bisa, tapi kita nggak tahu ada apa. Atau kita nggak mau tahu ada apa. Malam ini ternyata di mulut kita ada air ya, ada lendir-lendir gitu ya. Iya ada air. Ada. Coba nanti kalau di lidah dirasa-rasain tuh, kayak kenapa lidah kita tuh kasar ya? Ada saraf pengecap. Ada saraf pengecap. Nah, terus ada apa di bawah lidah kita? Ada rongga ya. Ya, jadi ada lubang air ludah. Ada lubang air ludah. Mungkin habis ini kalau nanti ada waktu nanti sebelum tidur, coba pegang lagi, terus rasain ini ada apa ya? Ya, rasain aja. Sendiri aja, rasain, tutup mata, tapi harus tutup mata. Kuncinya harus tutup mata. Karena kalau buka mata, Anda nggak bisa fokus. Tapi kalau tutup mata, Anda bisa fokus. Rasain. Oh ini. Apa yang terjadi kalau saya geser lidah ke kanan? Apa yang terjadi kalau geser lidah ke kiri? Apa yang terjadi kalau geser lidah ke atas? Rasain aja itu. Oke? Nah, itu tugas nanti malam. Ya, sebelum tidur. Siap. Nah, ternyata di mulut kita itu ada ini. Ada langit-langit rambut katanya di atas. Ya. Kalau Anda naikin lidah ke atas, rasanya
Nah, itu ada langit-langit rambut namanya. Ada bibir, ada atas, bibir atas, ada gigi atas, ada lidah, betul, ada gigi bawah, ada gigi bibir bawah, terus ada uvula yang di belakang. Ya, jarang kita bisa nyampe ke situ. Nah, itulah yang ada di mulut kita. Ya, ini hanya sebagian kecil. Nanti karena ini kita miliki semua, ini kan pelajaran biologi. Nanti Anda rasakan sendiri. Masing-masing tolong rasain sendiri. Gigi saya ada gigi apa aja sih? Kenapa susunannya sedemikian rupa? Anda sadar nggak kalau Anda makan, ya? Kalau Anda makan, pada saat masuk pertama kali makanan itu di gigi mana yang bekerja? Perhatiin nanti. Ya. Ada jenis makanan tertentu gigi mana yang kerja? Ada makanan tertentu gigi mana yang kerja? Dan pernahkah kita semua ini berterima kasih sama gigi kita, sama mulut kita, sama lidah kita? Perhatikan itu aja. Bayangkan satu hari, pernahkah Anda mengalami bahwa satu hari mulut Anda protes? Ada yang pernah mengalami mulut protes? Tidak. Mulut tuh sering protes sebenarnya. Tapi Anda nggak perhatiin protesnya. Ya. Yang pertama dia protes, apa yang bisa sering protes? Yang sariawan itu adalah protes. Kering ya. Nah, bibirnya kering itu juga protes. Kenapa? Kamu tidak memperhatikan saya. Ya, yang sering terasa protes itu kalau gigi. Begitu sakit gigi, baru. Padahal kita tidak pernah. Nah, sikat gigi itu adalah salah satu cara kita untuk berterima kasih. Semakin rajin kita membersihkan gigi, semakin jarang ada lubang, itu cara kita berterima kasih. Ya, jangan salah juga, kita dengan menjilat lidah, menjilat bibir, itu adalah salah satu cara kita berterima kasih kepada bibir supaya dia tidak kering. Anda bisa bayangkan kalau bibir Anda kering. Yang teman-teman yang perempuan, mereka memanjakan bibir dengan cara apa? Lipstick ya. Lipstick. Dikasih lipstick. Apakah lipstick itu membuat bibir Anda sehat atau tidak? Kurang sehat kayaknya. Coba yang perempuan deh yang jawab. Kalau yang cowok kan jarang ya pakai lipstick ya. Membuat sehat atau tidak? Tidak, Pak. Tidak sehat. Kenapa? Dia menutupi. Di situ ada sensor banyak sekali. Sensitif, Pak, kalau saya bibirnya. Nah, Bibir semua bibir tuh. pecah-pecah. Iya. Ternyata kita telah membuat dia menderita. Tapi kenapa kita senang ya? Nah, itu. Jadi itu ya. Lalu kita juga sering makan makanan yang keras. Itu juga membuat gigi kita menderita. Tapi kita senang. Tapi ya mungkin setelah malam ini kita mulai menjaga. Kenapa? Begitu dia protes, ya tidak diperhatikan. Ya bayangkan kalau suaranya tidak ada, Pak. Suaranya hilang. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Jelas, Pak, jelas. Oke. Jelas. Jadi bayangkan kalau satu hari nanti bibir atas dan bibir bawah mereka protes, mereka nggak mau terbuka. Apa yang terjadi dengan Anda? Ya, dia nggak mau terbuka, dia mau nempel aja berdua. Anda nggak bisa dapat intake. Ya, kalau sakit gigi Anda sudah sering. Saya sering juga ngalami, gitu ya. Giginya nggak pernah diperhatiin, dihajar-hajar aja, makan apa aja dihajar, dia protes. Gusi juga begitu, sampai sering. Gusi saya tipis karena sering disikat gigi dengan keras, ya. Akhirnya gusinya berdarah. Nah, pada saat kita sariawan, kita mesti aware bahwa kenapa saya sariawan? Ada sesuatu yang kita masukkan yang tidak sesuai. Itu adalah indikator-indikator yang ada di dalam diri kita. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutin? Ada? Belum Oke. ada, Pak. Kita lanjut ya.
Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Apa fungsi mulut? Siapa yang mau jawab? Apa fungsi dari mulut kita? Fungsi mulut ya untuk bicara, Bapak. Nomor 1, bicara. Ya, itu pasti kalau. Oke, ada lagi? Makan. Nomor 1 adalah makan. Oh, untuk makan. Iya, kamu begitu lahir tidak bicara dulu. Ya. Apalagi? Ada lagi? Mbak Dia mungkin? Berbicara. Berbicara tadi udah. Oh, berbicara udah ya. Untuk makan, ya. Itu lagi. Merasakan. Oh, itu sama ya. Merasakan asin, manis, Oke, gitu-gitu. itu makan, fungsi makan. Oh, Itu sama di makan dalam ya. Oke. Untuk nggak tahu lagi, untuk Pak. bernapas. Oh iya, nafas ya. Coba kalau Anda lagi pilek, lagi flu, hidungnya mampet. Anda napasnya lewat mana? Mulut. Lewat mulut, ya kan? Gitu. Jadi ada setidaknya ada 3 besar itu saja fungsi dari mulut. Nah, kita harus benar-benar menjaga ini. Karena apa? Intake yang pertama adalah hidung. Kalau O2 tidak bisa kita ambil, maka kita selesai. Ya. Setelah O2 kita bereskan dengan hidung, maka kita akan berurusan dengan mulut. Karena apa? Kalau tidak ada mulut, Anda tidak bisa makan. Betul nggak? Oke. Pertanyaannya, apakah kita hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan ya. Makan untuk hidup. Iya, sehari ini apa yang kita lakukan? Kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kalau saya makan untuk hidup. Bener, Sama. Mas Luse. Bener, Mbak Dia. Makan untuk hidup. Kalau nggak makan, lapar, bisa pingsan. Ya, makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan Hidup untuk dulu, hidup. hidup untuk makan kayaknya. Udah Nah, hidup coba. kita bisa makan. Coba. Kalau Anda kerja mencari apa? Uang. Untuk apa? Cari duit buat makan. Buat makan. Beli Jadi, macam-macam. iya kan? Jadi hari ini kita terbalik. Kita hidup untuk makan. Padahal kita yang sebenarnya adalah makan untuk hidup. Hidup untuk makan seperti kambing. Iya. Kalau kambing dia hidup untuk makan, bukan Iya. apa? Hidup untuk makan. Iya, dia makan. Ya. Oke. Jadi hari ini kalau kita masih bekerja dengan itu hanya untuk mencari, kan semua orang selalu bicara. Sekarang lagi COVID, saya nggak bisa kerja, nggak ada uang untuk makan. Berarti sama dengan kambing dong. Nah, padahal makanan itu banyak, tapi kita milih makan, ya kan? Karena kita hidup, ya, makan untuk hidup, bukan makan untuk hidup, bukan tapi hidup untuk makan. Oke. Nah, kita malam ini saya akan potong saja. Jika dari 3 fungsi tadi saya akan potong malam ini hanya untuk pencernaan. Jadi mulut hanya untuk pencernaan, pernapasan dan komunikasi kita lakukan bulan depan ya Mas Yudia. Karena itu sendiri ada cukup menarik nanti kita bahas ya. Oke. Sekarang kita ngetes bagaimana sensitifnya Anda dengan mulut Anda. Oke. Sekarang tutup mata, semua tutup mata. Ya, tutup mata. Dengarkan instruksi saya. Anda bayangkan makanan yang kesukaan Anda ada di tangan Anda. Bayangkan saja, makanan apa saja ada di tangan Anda sekarang. Ya, di depan Anda, siap di tangan Anda. Lalu perlahan-lahan Anda masukkan makanan kesukaan itu ke dalam mulut. Pelan-pelan. Pelan sekali. Dinikmatin. Sedikit demi sedikit masukin ke mulut. Rasain. Ya, pelan saja. Dinikmatin benar-benar. Lalu dikunyah pelan-pelan. Lalu Anda merasakan ada rasa-rasa yang muncul. Ada asin. Ada rasa manis. Pelan dikunyah pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya.
Lalu, oh ini kayaknya keras. Oh ini ada yang bagian yang lembek. Ya. Nah, rasain di mulut. Anda kunyah pelan-pelan. Perhatikan pada saat Anda mengunyah makanan tersebut. Apa yang terjadi? Ya, apa yang Anda rasakan dengan makanan kesukaan itu? Apa yang terjadi dengan mulut Anda pada saat Anda mengunyah? Apa yang terjadi dengan lidah Anda pada saat Anda mengunyah? Pelan perhatikan. Perhatiin benar-benar. Ya, lihat gerakan lidahnya seperti apa. Apa yang terjadi dengan mulut? Mulut, apakah mulut menjadi basah? Ya. Lalu setelah pelan-pelan itu dan Anda rasakan semua rasa yang muncul dari makanan itu, lalu Anda telan pelan-pelan. Oke? Nah, setelah itu Anda buka mata. Oke, nah kembali lagi sekarang saya minta teman-teman sharing dengan grup ini, ya, sharing. Apa yang terjadi dengan mulut Anda pada saat Anda membayangkan makanan kesukaan Anda? Mulutnya basah banget. Mulutnya basah, kenapa ya? Ya, ada air liurnya, Pak. Ya kenapa itu? Kenapa terjadi? Padahal makanannya nggak ada. Ya, kan ngebayangin makan enak, Pak. Membayangkan makan enak. Sekarang, kenapa air liur itu muncul? Apa pencernaannya? Karena untuk apa air liur itu muncul? Untuk mengolah makanan. Untuk mengolah makanan. Ya. Hari ini kalau makanan itu ada di depan Anda makan. Anda melakukan proses itu apa enggak? Iya, gitu. Iya, Pak. Atau tinggal langsung makan? Langsung makan. Saya tanya, berapa kali Anda mengunyah makanan yang terenak? Lama, Pak. Dinikmati Lama. masalahnya. Ya. Lama. Kalau makanan yang nggak enak, menurut Anda makannya cepat apa lama? Cepat. Lama. Sekarang makanan itu bagus lama atau cepat dikunyah? Lama, Pak. Lama. Lama biar dinikmatin. Tergantung juga Pak Mulyadi. Tergantung apa? Rasanya. Kalau enak bisa dipercepat, kalau nggak enak ya dienak-enakin. Dibuang. Tergantung. Kalau pedas langsung dibuang. Pedas langsung dibuang. Kalau pedas itu yang nggak suka. Pedasnya orang Madura sama pedasnya orang Timor, NTT, sama pedasnya orang Padang, sama nggak? Beda. Enggak. Beda, Pak. Beda kan ya? Kenapa bisa beda ya? Padahal pedas sama-sama pedas. Sama pedas ya. Kenapa bisa beda ya? Cabenya Pak. Cabenya mungkin apa resepnya mungkin cabai resep. Manisnya juga beda juga. Manisnya beda. Lucu ya, padahal manis cuma satu ya. Iya ya. Pedas cuma satu ya. Saya kebetulan datang dari Palembang ya. Waktu saya pertama-tama kali ke Bandung itu tahun 80-an saya ke Bandung. Pernah tahu cabai rawit yang kecil nggak? Cabai rawit yang kecil itu kan yang warnanya hampir hitam itu kan pedasnya minta ampun. Lalu saya pas di Bandung, saya makan di warung, si ibu itu ngasih sambal. Begitu saya cicip, ini kok manis ya? Ya, teman saya orang Bandung itu udah keringetan karena kepedesan. Saya makannya begitu aja. Lalu saya bilang sama ibu yang punya warung, Bu, ada cabai rawit nggak? Ada, Den, dikasih ke saya. Saya makan tuh cabai rawit, orang-orang pada ngeliatin. Ya, itu yang namanya pedasnya orang Palembang sama pedasnya orang Bandung beda. Ya, padahal sama-sama pedas. Nah, kenapa ini terjadi? Sebenarnya bukan rasa pedasnya yang membuat itu punya, sama seperti halnya saya makan ayam taliwang, ya kan? Buat Anda mungkin di NTT sana makan ayam taliwang biasa-biasa aja pedas. Saya kepedesan kalau ayam taliwang. Hari ini ya.
Nah, kenapa itu terjadi? Karena apa? Karena adanya persepsi yang dibuat. Nah, itu nanti kita bahas berikutnya. Itu nanti pada saat yang berikutnya kita bahas. Ternyata di dalam apa yang kita sebut tadi pedas, manis segala macam itu ada penelitian mengatakan kalau kita tidak punya informasi itu maka itu nggak ada artinya. Makanya orang kalau ada yang kena COVID hari ini nggak ngerasa apa-apa ya sebenarnya itu yang terjadi. Bukan mulutnya yang berhenti, tapi koneksi dengan otaknya yang terputus. Mulutnya biasa-biasa saja, tapi koneksi dengan otaknya yang mengatakan ini pedas manis itu yang hilang sementara waktu. Jadi makanya kita makhluk yang gampang beradaptasi. Saya pergi ke Jogja, semua makanan Jogja itu adalah manis buat saya. Ya. Kenapa? Komparasinya dengan yang di Palembang, jauh. Ya. Nah, itu yang terjadi. Oke. Nah, ini adalah pencernaan manusia. Ya. Ini juga sering terjadi salah persepsi. Kita, ini yang lebar, yang bawah saya nggak mau bahas karena itu urusan dokter. Tapi yang saya mau bahas adalah kita punya lidah, gigi, kelenjar ludah. Ya, ini saja, ini adanya di mulut. Siapa di antara teman-teman ini yang sering kalau habis makan perutnya begah? Saya, Pak. Lusa, sering. Ada yang lain nggak? Kalau mules. Ada tahu? Makanya saya terlalu cepat. Makanya terlalu cepat. Tapi giginya udah nggak ada kiri kanan bawahnya. Gampang. Oke, Anda tahu nggak kenapa kita kalau makan terus begah? Karena fungsi pencernakan yang dilakukan oleh mulut tidak kita laksanakan. Ya. Karena mulut itu kan punya gigi. Jadi kalau yang hari ini apalagi kita ngomong makan fast food ya. Jarang ya makan yang itu jarang sekali kita nikmati. Makanya rebutan kayak orang rebutan. Hop. Udah kayak sapi. Kalau sapi itu kan motong masuk ini nanti dikeluarin lagi. Kita enggak. Nah, yang terjadi adalah fungsi mulut itu di mulut itu kan tadi ada yang hanya membayangkan makanan saja Anda keluar ludah. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melarutkan makanan. Jadi makanan itu dihancurkan sedemikian rupa oleh mulut. Hari ini kita tidak lakukan. Kita tidak banyak sekali yang tidak melakukan ini. Makan semua cepat-cepat. Makanya tadi saya bilang bukan makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Ya. Dia sudah tahu bahwa di dalam mulut itu adalah saringan pertama kali. Tolong setelah ini kita sama-sama mulai kita fungsikan kembali mulut itu kepada fungsi yang sebenarnya. Nah, pada saat Anda tadi membayangkan makanan, keluarlah enzim-enzim di dalam mulut untuk membantu memecah makanan. Ya, dia akan melarutkan sehingga mudah ditelan. Terus dia akan melindungi dari rasa asam yang terlalu asam, suhu panas dan segala macam. Nah, itu ada 3 kelenjar yang ada di mulut. Nah, kelenjar itu harus kerja dulu. Makanya sebaiknya kalau Anda mau makan, kalau makanannya sudah di atas meja, sebelum Anda sentuh makanan itu, Anda berhenti sebentar. Diam sebentar. Bayangkan dulu makanan itu. Bayangin setelah kelenjar ludah itu keluar, baru makan. Nah, Mas Luce cobain itu, saya punya pengalaman pribadi, setelah saya coba dengan cara itu, saya tidak pernah ketemu lagi yang namanya begah, sakit perut seperti itu. Terus kalau sudah makan tuh kadang-kadang langsung sakit perut, berarti itu juga gara-gara itu. Gara-gara itu. Ya, nanti lakukan juga sebelum makan. Ada di budaya tertentu nggak sopan, ya. Tapi sebelum makan Anda bawi dulu makanannya.
Karena apa? Di dalam penciuman kita, itu dia akan men-trigger ke dalam diri kita, akan men-trigger alarm berikutnya. Alarm yang mengatakan, makanan ini cocok buat saya atau tidak. Nanti Anda perhatikan ada makanan-makanan yang tidak cocok buat Anda. Ada makanan-makanan yang cocok buat Anda. Saya ambil contoh saya pribadi. Saya, kalau makan nangka, itu nggak cocok. Begitu saya makan nangka, perut saya langsung muter. Udah nggak jelas. Akhirnya saya sekarang menghindari makan nangka. Karena itu nggak sesuai dengan saya. Jadi saya juga nggak bisa ngomong, kamu jangan makan. Anda yang punya sensor. Masing-masing orang punya sensor masing-masing. Gunakan sensor-sensor itu. Ya, bukan kata dokter harus makan ini, enggak. Sensor diri kita yang harus kita aktifkan. Minum juga begitu. Ya, dibauin dulu, dipikirkan, oh ini nggak cocok, jangan diminum. Ya, saya dulu sering minum bir. Akhir-akhir ini saya sudah nggak mau, karena begitu saya bauin, nolak dia. Karena apa? Kalau saya habis minum bir, habis itu perut saya rasanya nggak enak. Ada hal-hal, ada minum-minuman tertentu. Hari ini kalau minum Coca-Cola, ya favorit kita adalah Coca-Cola ya. Begitu saya bauin, badan saya nolak langsung. Akhirnya saya nggak mau lagi. Walaupun kadang-kadang kalau lagi kumpul sama teman-teman mereka buka Coca-Cola atau di McDonald, saya tetap minum sedikit. Sudah nggak mau lagi. Dulu hidup itu kayaknya hebat banget kalau ada Coca-Cola. Ya. Dan banyak minuman-minuman yang ada di pasaran itu, Anda sniff, Anda bauin, Anda pikirkan, kalau dia nolak, tinggalin. Karena apa? Ada unsur-unsur yang di dalam makanan dan minuman itu yang nggak cocok dengan kita. Nah, ini kita fungsikan kembali alarm-alarm ini. Karena diri kita sendiri masing-masing sudah punya alarm. Nggak ada general bahwa si A harus makan, enggak. Tetapi semua itu sudah ada alarmnya. Anda balikin lagi ke fungsinya. Nah, tujuan kita dalam grup Cermin ini adalah menyadari saja, sadarin aja. Ada pantangan ini? Enggak ada. Ya, sadari saja bahwa semua itu ada di situ. Oke? Nah, tadi kita bilang kan ada rasa, ada manis. Di depan itu manis. Makanya kalau kita refleks Anda lakukan, Anda akan mengecap itu pasti di depan, dan Anda pasti akan mengecap yang manis. Ya. Nah, lalu yang kedua asin di lidah kiri kanan. Asam. Yang pahit itu belakangan. Betul nggak? Nah, yang pahit itu belakang. Makanya di dalam hidup yang pahit-pahit itu belakangan. Biasanya yang manis-manis di depan. Betul ya, Bu? Waktu masih pacaran manis-manis ya di depan ya. Di belakang pahit ternyata. Ya itu karena itu sudah jelas. Sesuai lidahnya. Sesuai dengan lidah. Oke? Nah, pada saat Anda tadi bersama-sama membayangkan makanan itu, pertama-tama pasti Anda akan membayangkan ini tuh enak, itu manis yang muncul. Ya. Lalu Anda akan bayangkan itu gurih, itu akan muncul asin. Dan akan muncul asam dan pahit. Itu akan muncul semua. Nah, makanan yang kita nikmati itu akan menyentuh semua hal itu. Nah, mulai sekarang saya sarankan Anda mulai menikmati makanan. Jadi tidak ada makanan yang enak dan tidak enak. Cuman masalahnya nikmati atau tidak dinikmati. Gitu loh. Semua makanan itu harus dinikmati. Karena begitu kita nikmati, maka dia melakukan proses yang benar dalam tubuh kita. Dia akan menghindarkan kita dari sakit. Mulai dari gastrik, ya. Orang bercerita, oh saya kena asam urat. Perhatikan pola makan. Orang sekarang senang sekali kalau kena kolesterol. Ya. Oh minum obat kolesterol, tapi pola makan nggak pernah dirubah. Yang pertama harus dirubah adalah intake. Ya. Bukan hasil akhir. Kalau Anda sering flu, Anda perhatikan pola makan. Apa yang menyebabkan, apa yang men-trigger saya flu? Oh, jangan-jangan saya
makan makanan atau yang dingin. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ini paham semua ya mestinya ya, karena ini adalah yang Anda miliki. Kita miliki ini semua, ya. Cuman mungkin kita tidak sadari. Mau nanya sedikit, Pak. Ya, silakan. Tadi kan lebih ke cara makannya gitu kan. Tapi pengaruh juga nggak Pak dengan posisinya gitu kan. Makanya kayak apa, minum jangan sampai berdiri gitu. Makan sampai apa, jangan berdiri dengan duduk beda gitu. Ada pengaruh ke sana nggak Pak? Oke. Kalau Anda minum sambil berdiri atau makan sambil berdiri, Anda bisa nikmati apa enggak? Tidak. Nah, itu aja kuncinya. Ya, makanan itu adalah intake ke dalam tubuh. Kalau Anda tidak bisa menikmati makanan dan atau minuman itu, dia akan jadi energi atau jadi racun. Ya, jadi racun. Jangan heran hari ini kita hari-hari meracuni diri. Kenapa? Karena tidak menikmati. Berarti pola kebiasaan ya Pak Mulyadi, kembali lagi ya. Iya, karena gini, apa namanya, kita itu di SD, waktu kita masih kecil aja ya, pernah nggak kita diajarin bagaimana cara makan? Bermain rata-rata, bermain, membaca, semua. Iya kan, nggak ada pelajaran makan kan? Nggak ada. Dan saya punya anak, dulu saya belum ngerti hal yang seperti ini. Anak saya itu dicekokin makanan setiap saat. Saya baru tahu sekarang bahwa enggak perlu. Karena apa? Waktu saat dia masih kecil, sensornya masih jalan bagus. Dia tahu kapan mau makan, dia tahu kapan berhenti makan. Dan dia tahu mau makan apa. Dulu kita worry sekali kalau anak nggak mau makan nasi. Ternyata nggak perlu. Orang-orang di luar sana mereka nggak pernah makan nasi. Ya. Jadi makan itu sangat tergantung. Kita balikan ke diri kita. Nanti di setelah ini saya akan jelaskan bahwa kita itu udah punya sensor di dalam diri kita. Pada saat apa kita butuh makan apa. Kalau perut keroncongan itu sensor juga. Perut keroncongan itu gimana ceritanya, Mas Lusa? Kayak bunyi gitu. Padahal kan baru makan gitu kan. Cuman perutnya masih sinyal lagi. Oke, perut keroncongan, kalau Anda merasa lapar, terus ada bunyi kruk, itu bukan Anda lapar sebenarnya. Itu ada angin di dalam perut Anda. Ya, yang bunyi gruk-gruk itu angin. Coba kalau Anda makannya pelan-pelan, dia tersusun rapi, nggak akan ada bunyi kruk. Tapi kalau Anda makannya buru-buru, ya itu tadi. Saya bilang, belum selesai dicerna, di dalam udah dimasukin, yang di perut bilang, waduh, gue bingung nih. Ini kan makanan belum jadi. Kok saya disuruh kerja keras, makanya. Habis itu, Anda pernah sering nggak makan, habis makan Anda lemes? Iya, kadang itu. Ngantuk kan? Orang Indonesia katanya habis makan ngantuk. Betul kan? Betul. Nah, kenapa itu? Ya karena udah kenyang. Bukan sudah kenyang. Bukan masalah kenyang. Ya, energi yang dibutuhkan untuk mengolah makanan itu banyak sekali sehingga energi yang ada di tubuh Anda habis. Masya Allah. Ya, Ya, jadi energi yang harusnya kan makanan itu sumber energi kan. Ini terbalik, makanan itu membuat Anda menghabiskan energi Anda. Kalau daging bisa sampai 3 jam katanya bisa dicerna, ya betul nggak? Nanti ada itunya, slide-nya saya ini. Oke? Saya lanjut sebentar ya. Oke. Nah, ini tadi saya bilang hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Tolong benar-benar diperhatikan. Ya, kalau Anda kerja setengah mati, biasanya mencari sesuap nasi. Betul nggak? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau saya sih sarankan sekarang makan untuk hidup, jangan dibalik. Oke, ada nggak jadwal makan? Pertanyaan saya. Ada pagi, siang, sore 3 kali. 3 kali makan. Jangan lupa makannya ya
3 kali. Oke. Gimana Bu? Ada jadwal makan? Nggak tahu kalau Ibu Erni. Bu Erni? Ada. Ada. Yang lain bagaimana? Ada jadwal makan? Ya. Ada. Tidak ada saya, Pak. Oh, Pak Lus. Tidak ada. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda butuh makan? Lapar. Perut keroncongan Lapar. kayak tadi. Perut keroncongan. Nggak bisa mikir. Oke. Sebenarnya simple. Tubuh kita akan memberitahu kita makan. Jadi hari ini kita punya makan pagi, siang, dan malam. Itu sebenarnya kita ambil dari negara Belanda. Kebiasaan orang Belanda adalah seperti itu. Ya, Indonesia punya nggak kebiasaan makan? Orang Indonesia nggak punya kebiasaan makan. Ya, pagi, siang, malam itu bukan kebiasaan kita. Nah, makan yang benar adalah makanlah pada saat Anda mau makan. Bukan pakai jam. Oke. Tahunya di mana? Nanti Anda coba perhatikan. Nanti tubuh itu akan memberitahu kamu bahwa saya sudah mulai kekurangan energi. Karena apa? Makanan yang kita makan saat ini itu belum jadi energi. Itu masih diolah dulu. Baru dijadikan energi itu mungkin 6 sampai 8 jam kemudian. Energi yang kita pakai sekarang adalah energi yang disimpan semalam. Jadi kalau Anda bilang kelaparan saat ini sudah nggak bisa bergerak lagi, itu bohong. Itu hanya permainan dari otak. Gitu loh. Jadi energi itu ada prosesnya, nggak bisa langsung. Jadi bukan Anda makan langsung jadi, nggak ada. Bukan Anda ke pom bensin, langsung diisi, langsung full tanki, nggak, langsung jalan lagi, nggak. Ada prosesnya. Nah ini dia bilang fuel for body. Makanan itu adalah bahan bakar untuk tubuh. Oke? Ini yang saya bilang. Lama makanan diproses. Jika Anda ingin makan yang dapat energi yang cepat, makanlah buah-buahan. Karena dia cuma butuh 15 menit. Jadi Anda kalau memang benar-benar sudah capek sekali, udah itu 15 menit makan buah. Ya. Tapi kalau Anda masih pengen makan, gitu, katanya sudah lapar sekali, energinya sudah kehabisan, mesennya steak. Berapa lama steak diproses? 1 jam. 180 menit. Itu berapa jam? 3 jam ya. 3 jam, baru 3 jam kemudian Anda dapat energi dari situ. Ya kan? Nah, kalau Anda benar-benar kelaparan, minum. Karena minum itu langsung diproses. Ya. Nah, hari ini kalau kita perhatikan, ini juga yang terjadi di dalam pola makan kita. Makan kita campur-campur. Betul nggak? Nah, apa yang terjadi dengan makan campur-campur? Rasanya campur-campur juga. Rasanya campur-campur. Ada apa lagi? Apa lagi yang terjadi dengan campur-campur itu? Ngolahnya jadi lama nanti. Ngolahnya jadi kacau balau. Prosesnya tambah panjang. Prosesnya jadi nggak tambah panjang. Jadi gini, kacau balau gini. Anda makan buah, makan sayur, sama daging. Apa yang terjadi? Tetap 3 jam sebenarnya ya semua. Enggak, dagingnya 3 jam. Sayurnya sudah selesai 40 menit. Perhatikan, daging itu membutuhkan asam untuk diolah. Ya, sayur membutuhkan basa untuk diolah. Kalau Anda campur dua itu, apa yang terjadi dengan perut Anda? Asam dan basa. Bingung kayaknya. Bingung, benar. Bingung kayaknya. Ini saya mesti ngeluarin asam atau basa? Makanya kita jadi sakit mah. Karena dia bingung. Jadi kalau bisa makan sayur-sayur aja. Jangan pakai daging, jangan pakai itu. Nanti kalau makan daging, daging saja. Ayam saja. Jangan dicampur-campur, nanti kita bingung. Ini teoretikal gampang. Tapi kenyataan hidup kita sekarang ini agak susah karena dari kecil kita sudah ditanamkan hal seperti ini. Makan tuh yang benar adalah campur-campur. Nah, sama halnya kalau Anda punya mobil, ya, Anda beli Pertamax dicampur sama
Ini campur sama ini, campur sama itu. Apa yang terjadi dengan mobil Anda? Oplosan gitu ya. Bingung mobilnya. Apalagi kalau dicampur solar, mobil bensin dicampur solar. Tambah bingung lagi. Atau rusak. Kalau nasi berapa lama nasi ya? Masuk di kacang atau gimana? Nasi masuk di mana? Nasi itu sayur apa kacang-kacangan? Kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Berarti dia ada di situ 180 menit. Ini rekomendasi saya, ya. Dengan kondisi COVID yang ada hari ini, rekomendasi saya ada fokus di buah-buahan dan sayuran saja. Sehingga energinya itu tetap tinggi, sehingga Anda bisa mengolah imun dengan baik. Kalau Anda menghabiskan energi mengolah makanan, mengolah daging, mengolah ayam, nanti lama-lama kan energinya habis kan, hanya untuk mengolah itu, ya, stamina akan rendah. Fokus di dua ini saja, buah dan sayur, buah dan sayur, dan buah dan sayur. Amazingly nanti Anda akan menemukan nomor satu, begitu Anda fokus di buah dan sayur, stamina-nya naik tinggi. Yang kedua, bagi ibu-ibu, kulit akan semakin cerah. Yang tadinya banyak wrinkle, sekarang wrinkle-nya berkurang. Ya, satu lagi, coba Anda biasakan ini selama 1 bulan, Anda berkaca. Apa yang terjadi dengan muka Anda? Semakin hari akan semakin cerah. Karena apa? Karena energinya itu akan siap sedia terus, nggak habis. Oke? Kita udah mau habis. Nah, ini dia bilang, food is makanan itu esensial untuk body, tapi makanan yang sehat itu adalah energi atau bahan bakar untuk jiwa. Ya, kesehatan jiwa itu lebih penting daripada kesehatan badan. Oke, next. Nah ini, jadi kalau Anda mau makan, coba lihat. Kalau Anda banyak bekerja di depan komputer, berarti mata ya sama otak yang dipakai. Lihat makan apa yang harus diambil. Telur, jagung, tuh. Terus kalau otak, salmon, tuna, sarden. Ya, kalau Anda banyak bekerja dengan muscle, ini makanannya. Ya, jadi makanan itu masing-masing nanti Anda gini. Ini cuma contoh, nanti Anda di aktivitas itu lihat sendiri. Kalau saya makan A, apa yang terjadi dengan aktivitas saya? Saya makan B, apa yang terjadi dengan aktivitas saya? Nanti Anda tinggal bangun pola makan sendiri. Nah, saran saya adalah dari satu makan ke makan berikutnya minimum 4 jam. Alasannya apa? Ini tadi, kan mengolah daging itu kan 3 jaman kan? Ya, kalau sudah sebelum 3 jam Anda sudah makan lagi, perutnya juga, kalau perutnya boleh ngomong, dia bilang, yang tadi belum selesai bos, ini sudah saya ditambahin yang baru lagi. Ya kan? Ya capek lah saya. Nah ini, kalau Anda bisa lakukan itu dengan 6 jam, nanti ada sendiri ceritanya. Kalau jeda makan 6 jam, jeda makan 12 jam, jeda makan 16 jam, jeda makan 20 jam. Itu ada manfaatnya masing-masing. Oke, tapi nanti saya bahas berikutnya ini. Nah, mana yang lebih cocok buat Anda, buat kita? Makanan mentah atau makanan yang dimasak? Dua-duanya tergantung yang diinginkan. Coba. Mana yang lebih cocok buat kita, buat manusia? Dimasak biasanya. Mentah. Dimasak. Mentah masak. Masak kata Ibu Erni. Sekarang kita coba kita membayangkan, seandainya kita hidup 10.000 tahun yang lalu. Mentah ya? Makannya? Iya. Jadi makanan yang kita makan itu adalah yang mentah. Sedapat mungkin yang mentah. Kenapa? Makanan mentah itu gampang diolah.
oleh badan kita. Karena badan kita belum didesain untuk mengolah makanan yang sudah dimasak. Ya, apa yang terjadi dengan makanan yang sudah dimasak? Unsur chemicalnya sudah berubah. Sudah banyak sekali yang berubah. Ya. Dan kalau sudah berubah, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Tubuh kita suruh ngurai lagi, urang. Ya. Nah, sedapat mungkin makanlah yang fresh atau raw atau yang mentah. Sedapat mungkin. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Kita sadari aja bahwa saya harus makan. Kalau daging nggak mungkin kita makan mentah. Ya, tapi sadari saja bahwa kalau saya sudah makan daging, saya harus banyakin makan sayur yang mentah untuk nge-balance itu. Nah, pelan-pelan nanti kita gini, konsepnya adalah sadari. Anda sadari sendiri, Anda lakukan sendiri di rumah, Anda latihan sendiri di rumah. Karena saya juga nggak bisa, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan diri Anda, yang tahu diri Anda sendiri. Sadari aja semua itu. Kalau sudah sadar bahwa ini yang terjadi, ya sudah, jalanin aja itu. Dan masing-masing orang di masing-masing tempat punya khasnya masing-masing. Ya. Jadi Anda dari dulu bapak ibunya sudah tinggal satu tempat, akhirnya mereka punya kebiasaan. Dia bisa mengolah makanan, salah satu cirinya daerah situ. Nah, jadi kalau yang di Madura seringnya makan A gitu, badannya udah terbentuk dengan itu, sudah sangat efisien untuk mengolah itu. Jadi kalau dia dipaksakan untuk mengolah yang lain ya dia agak bingung badannya, butuh waktu lama. Ya, di NTT itu makan sagu atau enggak ya, Mas Losa? Nasi aja, tapi ada nasi campur sama jagung tuh sering campur. Dulu nenek moyang makan nasi atau makan jagung? Kurang begitu paham. Saya baru 3 tahun di sini. Saya dari Cianjur saya. Mungkin kalau Cianjur makan nasi pasti, karena beras di situ. Kalau di Madura makanan khasnya apa? Sate yang terkenal. Jagung. Nah, jadi Anda perhatikan itu karena itu juga berpengaruh karena kalau kita melakukan proses yang namanya evolusi. Sekian tahun biasa makan seperti ini. Jadi nanti badannya itu akan sudah melakukan adjustment. Ya, sudah disesuaikan dengan kondisi iklim. Nah, kan kita sering nonton di TV ya. Orang-orang di Eropa, di Amerika sana ngapa-ngapain mereka minum whisky. Ya. Kalau orang di Rusia, mereka minum vodka. Anda tahu nggak kenapa mereka lakukan itu? Dingin, daerahnya menghangatkan badannya. Ya, karena itu untuk menghangatkan badan. Kalau di Indonesia cocok nggak? Enggak. Tidak cocok. Untuk di Indonesia menghangatkan badan dengan cara apa? Teh hangat. Minuman apa? Iya. Hah? Air hangat. Kopi sama teh. Minum medan jahe. Kita punya jahe. Oh. Kita punya jahe. Substitusi dengan itu adalah jahe. Kita punya jahe. Orang di sana pun sekarang sudah mulai mengenal jahe. Mereka minum. Kenapa mereka membuat whisky, membuat segala macam itu? Karena kalau sudah masuk musim dingin di tempat-tempat tertentu, itu kan minus sampai 20, minus 30. Kalau minum air biasa nggak kuat. Mereka butuh sesuatu yang memanaskan. Jadi mereka ada tujuan tertentu. Gitu loh. Karena kondisi iklim yang terjadi. Tapi kalau kita bawa ke Indonesia, yang ada kita kepanasan. Orang di Rusia minum vodka itu dari bangun pagi. Kalau Indonesia minum vodka, teler kita. Tapi pagi kita minum jahe, biasa-biasa aja buat orang Indonesia. Gitu loh. Nah, ada tujuannya, yaitu yang harus kita mulai perhatikan. Kita juga perhatikan di lingkungan kita seperti apa, suhu di sana seperti apa. Itu badan kita sudah punya alarm, dia akan ngasih tahu. Hal ini yang jarang kita lakukan hari ini. Makanya kita belajar kesadaran ini. Oke? Next, sesi tanya jawab. Ada lagi nggak yang ditanya? Siap, sudah siap. selesai.
Kalau Pak Mulyadi misalnya vegetarian tuh makan sayur-sayuran itu tanpa nasi ke itu. Kan kebanyakan kalau Indonesia itu kan memang makan nasi yang utama yuk. Kalau kayak pertanyaan saya gini. Anda makan nasi itu karena apa? Karena udah kebiasaan dari dulu sudah makan nasi. Ngikut. Karena sudah kebiasaan kan? Nah, secara energi, Anda butuh nasi. Kalau Anda makan sayur, dapat nggak energinya? Belum pernah nyoba, cuma kelihatannya banyak orang pengen vegetarian itu. Cuma pengen penasaran aja kenapa kok sampai nggak makan nasi masih bisa anggap fake untuk hidup. Nah, saya punya teman-teman orang Sikh, orang India yang Sikh itu, yang pakai sorban-sorban itu. Iya. Mereka itu strict vegetarian. Jadi hanya mereka makan sayur-sayur, telur pun nggak mau, susu pun nggak bisa makan, hanya makan sayur saja. Ya, kalau Anda ketemu dengan mereka, itu badannya mereka tuh seger-seger semua. Ototnya bagus. Kulitnya bersih. Nah, jawabannya gini. Tadi yang saya sampaikan di awal. Nenek moyang kita dulu, itu makannya apa? Nasi mungkin. Beras atau nasi, itu tuh baru ditemukan, baru kita kenal. Ya. Dulu nenek moyang kita zaman dulu kala, kalau lihat dari, kita gampang saja ngelihatnya adalah dari struktur hewan. Ya, dari struktur gigi. Kita ini giginya itu pengunyah, ya, gigi yang kita miliki ini atau pemotong. Pengunyah kayaknya ya. Gigi pengunyah kayaknya, Pak. Coba aja perhatikan, kalau Anda makan, itu banyak motongnya apa banyak ngunyahnya? Tergantung apa yang dimakan sebenarnya Pak Mulyadi. Kalau Anda makan, itu banyak proses pengunyahnya atau motongnya? Pengunyah. Ya, kita ini adalah pengunyah, bukan pemotong. Hewan kalau pemotongnya. Iya, kalau bangsa harimau, itu dia motong. Jadi kita ini lebih banyak ke omnivore atau pemakan sayuran sebenarnya dibanding pemakan daging. Sadar nggak kita dengan seperti itu? Baru disadarkan sama Pak Iya, gitu loh. Jadi kita ini bukan pemotong sebenarnya. Tapi sekarang musim Idul Adha banyak yang ini Pak, daging daging semua. Jadi makanya orang kalau banyak makan daging, banyak sekali urusannya kan, kolesterol, darah tinggi. Itu indikasi sudah bahwa itu nggak cocok buat Anda, buat kita. Kan itu sudah alarm kan? Iya, tapi apa yang terjadi karena budaya, karena kita sudah kebiasaan dari kecil. Sekarang gini, Anda kalau sering makan nasi, ya, nasi nih, semakin banyak Anda makan nasi, perut Anda akan begah nggak? Begah. Iya. Karena kita punya problem dengan mengolah nasi. Badan kita belum terlalu siap. Tapi kalau kita makan gandum, ya, kita sudah oke. Karena proses evolusi itu terjadinya nggak singkat. Itu puluhan ribu tahun. Kita masih dalam proses gandum sebenarnya. Cuman karena di Asia ini kita banyak ketemunya nasi, ditemukan orang nasi, makanya kita ngerubah ke situ. Nah, Indonesia masih kecil, waktu kita masih kecil dulu, ibu kita, saudara kita tuh mengatakan ke kita bahwa kalau kamu belum makan nasi, itu sama dengan kamu belum makan. Betul. Itu kan? Saya begitu. Nah, ini hal yang terjadi sama saya pertama kali saya ke Amerika. Ya, tahun 93.
Kebetulan saya berangkat dari Jakarta ke Amerika, lalu di sana saya seminggu nggak nemu nasi. Kalau Anda campur dua itu, seminggu tuh saya nggak nemu nasi. Jadi ketemunya cuma McDonald. Akhirnya saya makan McDonald. Dan saya makan McDonald tuh sampai berapa kali dan saya merasa tidak kenyang. Ya, sampai saya sadari dalam waktu 3 hari atau 4 hari itu celana saya nggak bisa ngancing. Artinya apa? Saya naik berat badan. Pulang dari Amerika saya naik 8 kilo. Wow. Kenapa? Otak saya mengatakan bahwa saya belum makan kalau belum ketemu nasi. Hari terakhir saya jalan ke mall, saya nemu nasinya orang Itali, risotto. Wah, itu bahagianya minta ampun saya. Mantap. Nah, ya, tapi setelah itu saya pelajari, enggak, ternyata saya nggak butuh nasi. Makanan apapun oke. Ya kan? Ya. Tapi otak kita selalu di setel bahwa makan yang namanya makan adalah nasi. Nasi ya. Kalau nggak sah, kalau nggak makan nasi. Betul. Nah, mulai sekarang Anda sadari bahwa saya nggak perlu makan nasi sebenarnya. Kalau saya sudah makan satu pisang, ya sudah selesai, saya sudah makan. Iya. Bagaimana kalau saya masih merasa lapar setelah makan satu pisang gitu ya, atau satu buah apel setelah masih terasa lapar? Apa yang harus kita lakukan? Makan apel lagi atau pisang lagi? Minum nasi. Air panas. Minum air hangat. Oh, air hangat. Iya, minumlah air hangat. Karena apa? Sebenarnya yang memberitahu kita masih lapar itu otak, bukannya perut. Perut udah bilang udah cukup. Untuk kegiatan kita sehari-hari, yang ngantor segala macam, itu pada ada risetnya, saya nggak bawa di sini. Kita hanya butuh 1 buah apel untuk hidup sehari-hari. Makanya tidak heran hari ini kalau kita lihat banyak sekali orang yang overdosis kan, obesitas kan. Benar. Karena tidak banyak kegiatan yang fisik, tapi makannya terlalu banyak. Akhirnya apa? Kita mengumpulkan banyak lemak. Karena begitu makanan itu tidak terbakar, dia jadi lemak. Ya, mulai sekarang sadari aja bahwa oke, saya harus makan nasi. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Anda sadari bahwa saya akan makan nasi secukupnya saja. Kalau masih lapar, minum air hangat. Oke. Nah, satu lagi, sebelum makan, jangan coba-coba minum minuman manis. Tahu nggak kenapa? Bikin kenyang ya. Hah? Bikin kenyang kalau saya tuh minuman manis tuh. Oke. Ternyata minuman manis yang masuk ke dalam tubuh kita itu membuat sinyal di dalam otak kita mengatakan bahwa Anda butuh makan. Jadi Anda sudah makan pun, dia kasih tahu saya masih butuh makan. Makanya orang-orang yang di Amerika sana makan McDonald, habis makan minum Coca-Cola, mereka makan lagi, minum Coca-Cola lagi terus. Karena otaknya di-set bahwa Anda butuh makan. Ya, jadi kalau dihindari, kalau mau makan, isilah dulu dengan air putih hangat. Ya, di flash dulu perutnya yang tadi ada asam, ada apa, di flash dulu sehingga dia netral, baru masukin makanan. Makanannya kalau bisa sejenis. Jangan dicampur-campur, nanti perutnya bingung. Itu aja. Oke. Jadi kalau mau makan nasi, makan aja nasi. Yang setara sama nasi apa tadi? Oh, umpamanya setara sama nasi itu prosesnya yang selama itu adalah daging. Ya udah, makan nasi sama daging. Jangan dicampur sayur, nanti bingung perutnya. Tapi kalau makan sayur aja. Jadi kita mulai menyadari hal-hal yang sepele itu. Dengan begitu, saya nggak jamin, tapi ini terjadi dengan diri saya. Dulu waktu saya pola makan saya masih kacau balau, saya gampang sekali kena flu. Saya gampang sekali kena yang namanya batuk. Ya. Gampang sekali, demam, gampang sekali.
Dengan saya rubah pola seperti ini, flu, demam, batuk, dalam setahun ini hampir saya nggak pernah. Jadi saya nggak pernah butuh obat-obatan. Yang dulu multivitamin, segala macam nggak butuh. Karena apa? Karena pola makannya, karena fuelnya yang benar. Dengan fuel yang benar, ya badan kita jadi lebih efisien. Oke, kita udah lewat 12 menit nih. Iya, Pak. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau dipersilahkan. Ya. Terima kasih banyak Pak Mulyadi nih ilmunya hari ini. Sama-sama. Saya coba terapkan. Hari ini saya 120 kilo soalnya nih. Pak Lucy. Tinggi berapa, Pak? 180 sih tingginya. Tinggi 180, berat 120. Iya. Berarti kamu harus turun sekitar 40. Coba. Oke. Ini saya melakukan ini, namanya diet dengan puasa. Oke. Caranya simple sebenarnya. Anda puasa, usahakan selama 16 jam puasa makan. Tapi minum bisa ya? Minum jalan terus. Ya, minumnya adalah air hangat. Air hangat. Tidak minum kopi, tidak minum gula, tidak. Oke. Jadi kalau Anda mau puasa nih sekarang habis ini umpamanya jam 9. Ya. Jam 9 malam Anda selesai minum, selesai makan, minum. 12 jam itu jam 9 pagi. Ya. Tambah 4 jam lagi. Jam 10, 11, 12, jam 1. Jam 1 baru Anda makan. Puasa 16 jam ya, minum aja. Ya. Nah, pada saat Anda makan, Mas Busa, sebelum Anda makan, siapin dulu makanan di depan Anda, lalu duduk sebentar di depan makanan, ya. Duduk aja sebentar di depan makanan, tutup mata, endus makanannya. Buat yang kayak tadi, biar dia munculin dulu semua yang ada di dalam rongga mulut. Oke, setelah itu Anda makan. Pada saat Anda makan, rasakan setiap makanan yang masuk ke dalam perut, dalam mulut. Ya, apa yang terjadi dengan saya adalah pada saat saya ngerasain itu, yang makanan tadi 1 piring, itu saya hanya bisa menghabiskannya cuma 1/4 piring. Karena apa? Mentally saya sudah mengatakan bahwa saya sudah cukup energinya. Setelah itu saya lakukan 2 minggu pertama, itu saya turun sekitar 4 kilo. Dan yang amazing lagi adalah saya tidak kecapean, tidak kelaparan, tidak kayak orang nggak punya energi. Nah, setelah itu, sekarang saya punya problem besar. Celana sama baju kedodoran. Jadi kalau kemana-mana sekarang, sekarang celana harus pakai gesper sekarang. Wah. Kalau enggak melorot. Dan yang enaknya apa? Mulai dari yang perut nih, yang tadinya rada buncit, saya sudah mulai. Gitu. Tadinya 32 pack, sekarang udah mulai deket dengan 6 pack. Nah, gitu. Itu puasa aja, cuman modalnya cuma puasa. Jadi Anda atur puasa. Minum jalan terus. Begitulah haus minum, itu harus minum. Nah, kalau lagi mau lebih ekstrim lagi, Anda lakukan 20 jam. Nah, bagi ibu-ibu atau teman-teman yang punya gejala kanker, kalau Anda lakukan 16 jam, maka dalam waktu nggak lama, itu gejala kankernya akan hilang. 20 jam puasanya yang... Ya, 16 jam. Sebenarnya 14 sampai 16 jam itu apa yang terjadi di dalam tubuh kita yang disebut dengan autofagi. Autofagi itu adalah badan kita memakan badan kita. Tapi minumnya tuh minum air putih aja, berarti ya? Air putih hangat. Air putih hangat. Air putih hangat. Ini kalau lapar minum aja, Pak?
Iya, lapar minum air putih hangat. Ya, jangan minum teh, jangan minum air putih hangat. Gitu. Nanti kalau sudah mulai kurus, sudah kembali ideal, minum pagi-pagi mulai dengan minum air hangat dikasih madu. Itu seharian energinya nggak akan turun. Tiap pagi ya Pak? Apa tiap pagi air madu itu? Gini aja, nggak ada aturannya tiap pagi. Anda set di dalam diri Anda, biarkan alarm diri Anda yang berkatakan, saya butuh minum air putih hangat dan madu. Jangan dibiasakan gini, jangan alarm tubuh kita itu dimatikan, tapi kita ngomong jam sekian harusnya nggak boleh. Balikin lagi, tubuh kita ini sudah hebat kok, sudah sangat hebat. Tapi nggak tahu somehow karena kita punya pendidikan tinggi, akhirnya kehebatan tubuh kita itu dimatiin. Ya, tolong benar-benar sekarang kita hidupin lagi nih. Alarm sensor tubuh kita. Jalan kaki, kalau bisa usahakan jalan di tanah tanpa sendal. Ya, penting banget itu. Kenapa? Itu grounded. Nanti akan Anda ngerasakan bahwa stres yang ada di dalam otot, di dalam otak itu langsung kayak turun ke bawah tanah. Jadi tujuan saya ini adalah saya ingin sharing bahwa sebenarnya tubuh kita sudah cukup semuanya. Kita nggak butuh vitamin, nggak butuh macam-macam dari luar. Tapi sekarang kita balikin, ada sensor-sensor yang selama ini kita matiin. Sekarang kita hidupin lagi. Dengan seperti ini kita hidupkan lagi sensor-sensor itu. Ya. Mas Yansa, Mas Luse, Ibu Erni, semua sensor itu ada, Anda lah yang tahu bagaimana memegang sensor itu. Knop-knopnya ada, Anda yang tahu. Jadi kalau ada orang hari ini, saya bukan nggak setuju, Anda harus makan ini, nggak boleh makan ini. Ya, tanya aja pada diri, ini cocok nggak? Nggak cocok, jangan dimakan. Karena masing-masing kita punya sensor, punya ini masing-masing. Tadi ada faktor suhu, ada faktor udara, ada faktor cuaca, ada faktor lokasi. Ya, Anda yang tinggal di pegunungan, dietnya beda sama orang yang di pantai. Nggak bisa disamain. Ada pengaruh dulu bagaimana orang tua kita diet, nenek kita diet, moyang kita diet, dan segala macam itu sampai hari ini masih ada di kita. Dengan menyadari itu kita akan bisa. Hari ini kan banyak yang tren, makan ini, pola makannya orang Jepang. Ya, Anda harus jadi orang Jepang, tinggal di Jepang baru bisa ikut pola makannya dia. Gitu. Ya, oke. Ada lagi? Ada lagi? Kerasa nih waktu udah malam. Ya, udah. Pak Mulyadi. Ya. Tadi yang kata jenengan makannya itu di berapa jam itu ya, biar makasih kesempatan untuk tubuh mengolah makanan. Nah, itu juga termasuk juga dengan camilan ya waktu itu. Karena kan kita kan camilan gitu kan, lebih banyak camilan kayaknya daripada dan camilannya juga enak-enak biasanya. Gimana? Oke. Cara gini. Mungkin kita restart dulu, Mas Didi. Kita restart segala sesuatunya itu dengan puasa. Ya, restartnya itu dengan puasa. Jadi kan gini, saya juga suka nyemil. Ya, saya nyemilnya berat lagi, makan kuaci. Oke. Nah, tapi begitu saya restart dengan puasa, semuanya tuh akan teratur sendiri. Begitu saya puasa dengan 16 jam, itu saya sempat sebulan tuh 16 jam. Continuous. Nah, itu badan kita mulai melakukan restart. Banyak hal yang ter-restart sama dia. Nah, sekarang saya akan mendengar diri saya sendiri. Oh, ini ada makanan ini. Saya pengen, saya makan. Kalau nggak mau ya saya tinggal.
Jadi kalau hari ini kebiasaan nyemil, karena restart dengan puasa. Mulailah puasa itu, saya rekomendasi mulailah dengan 16 jam, tapi dengan minum air. Itu yang paling challenging sebenarnya. Nah, mulainya jangan pagi hari puasanya, banyak godaannya. Mulailah dengan jam 6 sore. Jam 6 sore, 12 jam kan jam 6 pagi kan? Kalau 16 jam berarti jam 6 tambah 4 kan? Jam 10. Berarti makan paginya jam 10. Aman kan? Malam hari kan Anda nggak makan. Tapi kalau pagi hari kan terganggu sama, waduh temen saya makan, saya nggak makan. Belum ada tukang lewat. Tapi kan kalau jam sore paling gangguan itu sampai jam 9 malam kan. Setelah jam 9 malam, masa jam 2 pagi masih ada tukang jualan kan? Itu aja, mulai dengan begitu aja dulu restartnya. Itu proses restart namanya, kita restart. Jadi yang camilan segala macam tuh kita restart. Karena saya juga nggak tahu kebiasaan itu muncul karena apa. Boleh nggak camilan? Saya nggak tahu, karena masing-masing kita tadi saya bilang, masing-masing kita itu sudah punya cara masing-masing. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Paham ya? Ya. Oke. Jadi restart dengan puasa. Puasa dulu, restart. Tombol restart puasa. 16 jam. Air putih tapi jangan terus. Oke? Siap. Dilaksanakan. Lagi. Mantap. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ini. Nah, ini yang akan saya lakukan di bulan depan ya. Jadi fungsi mulut sebagai pernapasan dan alat komunikasi. Berarti ini topiknya ya, Pak Agus? Ya, ini topiknya. Membangun kesadaran terhadap mulut sebagai fungsi pernapasan dan alat komunikasi. Oke. Nah, itu saja. Nah, ini saya terima kasih banyak. Ini Instagram saya, tapi saya juga jarang posting macam-macam. Paling saya postingnya gambar-gambar bunga segala macam. Oke, itu WA. Kalau mau WA saya silakan, kita bisa diskusi. Bukan saya lebih pintar, tapi saya mau berdiskusi. Yang saya tahu saya kasih tahu, yang saya nggak tahu saya akan bilang saya nggak tahu. Oke. Moto saya adalah menikmati kehidupan, karena yang saya miliki hanya ini, hidup saat ini. Saya nggak miliki yang lain-lain. Kalau saya nggak bisa nikmatin itu, ya nggak bisa apa-apa saya. Itu aja. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Terima kasih banyak. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Keren. Kesimpulan, Pak. Ya, sama-sama. Ini kita foto bersama nggak nih? Ya, Pak Doni. Boleh. Mas Andri sama ini siapa? Siap. Katba Jaya. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke. Iya. Makasih ya semua. Malam. Fotonya kirim ke WA grup ya, Pak? Ya. Terima kasih Pak Doni. Ya, mari. Yang moto tadi siapa? Saya sudah. Oh ya, oke. Yo. Sama-sama. Terima kasih.